syukurku, karena ku milikmu. Ku curahkan segala isi hatiku, sungguh nyatanya kau bagiku. Ku angkat wajahku, ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, ku ucap syukurku, karena ku milikmu. Ku curahkan segala isi hatiku, sungguh nyatanya kau bagiku.
puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekallah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Dipuja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekallah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Bapa, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, Bapa. Kau berkati firman-Mu ini yang akan kami dengar ini, Bapa. Kiranya mampu kami terima, mampu kami serapi, Bapa, untuk kami dapat memulai hari kami dengan kebenaran firman-Mu ini, Bapa. Ketika kami akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang disampaikan hanya berasal dari Engkau saja, Bapa. Terima kasih, Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kakak Obed. Thank you, Bel. Salam, salam. Sebentar ya, saya lagi join pakai laptop. Sekali lagi, shalom. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Tanpa disadari, kita itu sering memiliki sikap meremehkan Tuhan ya. Tanpa disadari. Contohnya apa sikap meremehkan Tuhan? Sikap meremehkan Tuhan itu ketika kita khawatir, ketika kita cemas, ketika kita takut. Sikap meremehkan Tuhan juga bisa berarti kita bisa hidup, kita bisa merasa hidup tanpa Tuhan.
dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Sikap meremehkan Tuhan juga berarti tidak hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Kenapa tidak hidup sesuai dengan kehendak Bapa dikatakan sikap meremehkan Tuhan? Orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Bapa pasti melukai perasaan Tuhan. Pasti melukai perasaan Tuhan. Sikap meremehkan Tuhan juga berarti kita melibatkan Tuhan, tapi tanpa mengurangi tanggung jawab. Jadi kita percaya sama Tuhan, tapi kita mengabaikan tanggung jawab. Nah, ini juga merupakan sikap meremehkan Tuhan. Jadi secara nggak sadar, meskipun kita percaya sama Tuhan, tapi kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita merasa cemas, khawatir, takut, kita bisa merasa hidup tanpa Tuhan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, atau bahkan ketika kita percaya Tuhan, tetapi kita tidak bertanggung jawab atas hidup kita, ini merupakan sikap meremehkan Tuhan. Jadi orang yang merasa diri kuat, bisa melewati segala keadaan sulit bagaimanapun, mereka merasa bisa hidup tanpa melibatkan Tuhan. Nah, ini juga orang-orang yang dikatakan membelakangi Tuhan. Orang-orang yang membelakangi Tuhan. Seseorang dikatakan membelakangi Tuhan adalah ketika ia dalam menghadapi dan menyelesaikan segala sesuatu tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, apalagi ketika keadaan kita baik-baik aja ya. Ketika secara finansial kita baik, secara relasi atau hubungan kita baik, kita tidak ada problem atau masalah. Lalu dalam segala sesuatu kita punya pengalaman dapat membebaskan atau meloloskan diri atau melewati berbagai kesulitan hidup dengan mudah, tidak ada kendala. Nah, ini bisa membentuk sikap meremehkan Tuhan. Pengalaman ini bisa membentuk cara berpikir yang meremehkan Tuhan. Dengan segala yang ada pada kita, kekayaan, keamanan, kekuatan yang kita punya, kita dapat menghindarkan diri dari masalah, dari ancaman. Jadi tanpa disadari kita punya cara berpikir bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan dengan apa yang ada pada kita, dengan uang, dengan posisi, dengan punya relasi atau hubungan dengan orang-orang yang dianggap bisa membantu kita. Nah, sikap seperti ini kalau tidak disadari, semakin lama kita menganggap bahwa bukannya baik kalau kita mempersiapkan segala sesuatu, misalnya keadaan ekonomi, terus membangun relasi, bukannya itu baik. Nah, kembali lagi ke tadi ya. Kalau kita nggak melibatkan Tuhan di dalamnya, kita bisa merasa hidup tanpa Tuhan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sama dengan melukai Tuhan. Ini membangun sikap meremehkan Tuhan. Cara berpikir meremehkan keadaan ini bisa terus berlanjut. Bisa terus berlanjut. Sampai satu titik, kita menghadapi masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan uang, dengan kekuatan kita baru nyari Tuhan. Sampai kita ketemu dengan masalah seperti itu, kita baru nyari Tuhan.
Atau ketika orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, mereka itu sengaja cari masalah ya. Cari masalah dengan orang lain untuk nunjukin kekuatannya, untuk menunjukkan seberapa hebat dirinya. Dengan mungkin dengan posisinya atau dengan kekayaannya, dia ingin menunjukkan dirinya. Nah, orang-orang seperti ini celaka ya, kalau dia tidak menyadari dirinya. Nah, makanya dikatakan dalam Roma 12 ayat 2 ya, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa yang menurut kita baik, belum tentu itu baik. Makanya tingkatannya baik, berkenan, sempurna ya. Tentu untuk jadi berkenan kita harus baik. Dan sebelum jadi sempurna kita harus berkenan. Ini nggak gampang ya. Jadi kesadaran-kesadaran seperti ini, ternyata yang selama ini kita anggap itu bukan sikap meremehkan Tuhan, ternyata itu meremehkan Tuhan. Taunya dari mana? Dari belajar firman. Semakin kita punya banyak pengertian yang didapat dari firman, semakin kita punya kepekaan rohani, kecerdasan rohani, yang dalam istilah psikologi disebut spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tuh gampangnya ini, kemampuan membedakan apakah ini kehendak Allah atau bukan. Kepekaan menangkap kehendak Allah. Jangan sampai nanti ketika kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, kita merasa kita sudah menyenangkan Tuhan, sudah melakukan kehendak Tuhan, tetapi malah sebaliknya, Tuhan memandang kita itu hina. Tuhan memandang kita itu tidak layak ya. Kalau kita baca di Matius 7, 21, 23 itu kan orang-orang yang merasa sudah melakukan kehendak Bapa, sudah menyenangkan Bapa. Mereka menganggap bahwa dengan segala perbuatannya itu mereka sudah memiliki sikap yang benar. Bukankah aku telah bernubuat, aku telah mengusir roh jahat, aku telah melakukan mukjizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal. Kata kenal di situ, mengenal di situ, teks aslinya ginosko ya. Artinya menikmati. Aku tidak menikmati kamu. Kenapa Tuhan tidak menikmati orang-orang ini? Jawabannya ada di ayat yang 21 ya. Matius 7, 21. Sebab kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Sebab kita tidak melakukan kehendak Bapa. Jangan sampai ketika kesempatan kita sudah sedikit, misalnya apa? Kita baru menyadari ini ketika kita nanti tua ya. Itu kan kesempatannya semakin sedikit ya. Dan bahkan yang paling tragis itu kan kita nggak tahu kapan kita meninggal ya. Kita bisa mati kapan aja. Dan seharusnya ini menjadi kesadaran kita untuk semakin serius belajar firman, semakin serius mengenal Tuhan. Nah, kalau kita termasuk orang-orang yang tadi ya, orang yang meremehkan Tuhan, orang yang khawatir, yang cemas, yang takut dengan masalah hidupnya, orang yang merasa bisa hidup tanpa Tuhan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Bapa, orang yang melibatkan Tuhan tapi dia melepas tanggung jawab. Kalau kita ada di posisi ini, kita harus menyadari kalau kita itu bukan apa-apa tanpa Tuhan. Firman Tuhan bilang ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kalau kita hari ini memiliki sikap meremehkan Tuhan, kita mesti segera mengambil tindakan nyata. Apa tuh? Bertobat. Kita mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan.
kita mesti mengubah diri. Semakin orang belajar firman, semakin dia cerdas ya, semakin dia peka. Jadi saya nggak percaya kalau orang nggak belajar firman, dia bisa melakukan kehendak Bapa. Nggak mungkin. Oke, hari ini firman yang saya dapat, yang saya bagikan, itu aja. Semoga kita sama-sama terus belajar ya, untuk mengenal Tuhan, mengenal kebenaran Tuhan, supaya kita punya sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bel, saya minta tolong Bel. Pegang gitar kan? Ya, kenapa? Lagu ini Bel. Saya share ya. Bentar. Tahu nggak Bel? Tahu lah Bel. Itu gimana ya nadanya? Tuhan, aku percaya. Walaupun bunga-bunga Ya, tahu. walau ku tersudut sendiri tanpa nama. Oke, bentar.
setia. Tuhan aku percaya, Yesus Engkau tetap setia. Tuhan aku percaya, Yesus Engkau tetap setia. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Bapa masih memberikan kami kesempatan, kesehatan, dan kekuatan, serta nafas kehidupan sampai dengan sekarang ini. Terus ajar kami Bapa kebenaran-Mu, agar kami memiliki sikap yang takut dan taat akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapak untuk doa pagi hari ini. Terus pimpin, terus bimbing komunitas ini Bapak. Bimbing terus kami Bapak dalam komunitas ini. Berkati juga para pemimpin kami Bapak. Kiranya Tuhan selalu menaruhkan hikmat marifat-Mu, kebijaksanaan-Mu Bapak. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin sakit dan juga yang belum bisa hadir pada doa pagi hari ini. Kami mohon Tuhan terus mengingatkan mereka kebenaran-Mu, sehingga kami boleh terus bersama-sama berjuang, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami akhiri doa pagi hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Kak Obed buat firman-Nya pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita pada bubaran, jangan lupa kita setiap hari Senin, Kamis kita ada doa pagi jam 8 pagi. Setiap hari Selasa, Jumat kita ada doa pagi jam 9 malam. Jangan lupa juga kita ada musik for soul setiap hari Minggu jam 8 malam. Teman-teman. Teman yang mau ikut ke mungkin di sini semuanya ada komsel sih. Jangan lupa kita ada komsel juga setiap dari Senin ke Senin. Teman-teman yang mau ikutan bisa lihat. Misalnya mau ikut online bisa lihat di Instagram kita di @onity.mukman_. Ada di highlights itu ada link komsel kita. Itu aja sih teman-teman untuk doa pagi untuk pengumuman kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah join, yang udah ikutan ke doa pagi ini. Selamat kembali ke aktivitas. Tuhan Yesus memberkati semuanya.